البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita lanjutkan pembahasan dari Sahih Bukhari. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Hadisul Khamis wal Khamsun ba'da arba'imi'ah, 455. Zada Ibrahim ibn al-Mundhir akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibni Syihab an Urwah an Aisyah. Isi hadisnya sama dengan tadi, tapi apa? Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal habasyatu yal'abuna bihi rabbihim. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang Ethiopia sedang bermain dengan tombak mereka. Baik. Di sini sanadnya itu menggantung. Siapa yang meriwayatkan antara Bukhari dengan Ibrahim bin Mundhir ini siapa? Sayangnya Imam Bukhari tidak menyebutkan. Bahkan Al-Hafidz mengatakan saya tidak menemukan sanad ini. Tetapi kalau dari gurunya Ibrahim bin Mundhir yaitu Ibnu Wahab, maka sanadnya memang sahih, bersambung, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai ke Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibni Syihab, dari Urwah, dari Aisyah. Juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan juga sanadnya telah disambung oleh Al-Ismaili dengan sanadnya sampai ke Yunus tanpa melewati Ibnu Wahab, tapi kalau tak salah apa melewati Yunus, iya. Dari Yunus, dari Ibni Syihab, dari Urwah, dari Aisyah. Baik. Adapun riwayat Ibrahim bin Mundhir tidak ditemukan di mana ini yang sanadnya seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ibrahim bin Mundhir beliau ini Madani, siqah Madani. Cuma kunyahnya kalau tidak salah adalah Abu Ishaq juga. Nah, Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab beliau adalah Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Misri. Yunus ini adalah Yunus bin Yazid Al-Aili. Beliau min asbatin nasfi Ibni Syihab. Sanad rawi setelahnya telah kita lewati tadi malam. Intinya ada tambahan faidah, yaitu disebutkan terang-terangan bahwasanya orang Ethiopia itu bermain dengan tombak mereka, menunjukkan boleh yang seperti itu. Baik, kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz hadis ini dan hadis yang tadi malam menunjukkan betapa besarnya kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Nabi sibuk, kerjaan banyak, urusan umat banyak, tetapi demi menyenangkan hati istrinya, Nabi memberi kesempatan untuk istrinya. Wanita perlu, yang terkadang laki-laki sebenarnya tidak perlu melihat permainan seperti itu. Yang penting tetap ada batasan-batasan syariatnya. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini juga menunjukkan betapa tingginya kehormatan Aisyah di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mengizinkan. Nabi tahu Aisyah masih sangat muda, masih ingin melihat permainan dan sebagainya. Nabi memberikan kesempatan untuk itu. Baik. Kemudian kita masuk ke bab yang baru, al-babus sab'un, babu dzikril bai'i wasyira'i 'alal mimbar fil masjid. Disebutkannya jual beli di atas mimbar di dalam masjid. Kita tahu dalam hadis-hadis yang sahih adalah yaitu bahwasanya masjid tidak dibina untuk jual beli. Bahkan orang yang berjual beli di masjid didoakan semoga Allah tidak memberkahinya. Tetapi bukan berarti penyebutan jual beli di dalam masjid tidak boleh. Yang penting yang terlarang apa? Transaksi jual beli, memang sengaja jual beli di masjid ini yang terlarang. Tetapi kalau sekedar di mimbar menyebutkan hukum-hukum itu tidak mengapa. Fulan berbuat begini-begini dalam jual belinya, ini tak betul, yang betul harusnya begini dan begini, itu tidak mengapa. Tidak bermaksud jual beli betul-betul, tapi menyebutkan hukum, ini boleh. Kita baca hadisnya, Al-Hadisus Sadis wal Khamsun ba'da arba'imi'ah, 456. Hadatsana Ali bin Abdullah. Beliau adalah Abdul Hasan Ali ibnu Abdullah
Al-Madini, boleh juga dikatakan Al-Madani, Hayatul Wadi. Baik, siqatun imam, pakar di dalam ilal hadis. Qala haddatsana Sufyan, Ali bin Abdullah belajar ke Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah. Karena mereka memang 4 orang, bahkan lebih ya, muridnya jelas banyak muridnya Sufyan. Semuanya belajar ke Sufyan bin Uyainah, yaitu Ali ibnul Madini, juga apa Al-Bukhari, Ali ibnul Madini, juga apa Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Al-Humaidi dan yang lain-lain. Belajarnya kepada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi, tapi tinggalnya adalah di Makkah, Al-Makki. An Yahya, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Beliau adalah Al-Qadhi Abu Abdullah, Al-Qadhi Abu Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Beliau adalah tabi'i. An Amrah binti Abdurrahman, tidak disebutkan kunyahnya di berbagai literatur. Ini juga tabi'iyah. Min asbatin nasfi Aisyah, murid terbaik Aisyah ada beberapa. Yang terbaiknya adalah Aisyah dengan yang terbaik adalah Amrah dan Urwah. Amrah binti Abdurrahman Al-Madaniyah. Aisyah seperti yang telah kita lewati. Qalat, dia bercerita, atatha Barirah mendatanginya, tas'aluha fi kitabatiha, meminta bantuan untuk membayar pembelian dirinya. Ini namanya hamba sahaya. Ini darurah, demi menjaga kehormatan, membebaskan diri dari penghambaan. Nah, dia minta bantuan kepada orang yang diharapkan mampu membantu. Ini boleh, namanya darurah, kasihan. Minta bantuan kepada Aisyah. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, in syi'ti a'taitu ahlaki wa yakunul wala'uli. Kalau engkau mau, aku akan memberikan kepada keluargamu. Maksudnya keluarga di sini adalah tuanmu. Aku akan bayar semua, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Aisyah bukan sekedar membantu sebagian-sebagian pembayaran tiap bulan, bahkan dia akan membeli secara total. Memang disebutkan dalam biografinya, Aisyah ini sangat dermawan, sebagaimana saudarinya seayah itu, siapa? Asma bintu Abi Bakar. Dua-duanya sangat dermawan, suka sedekah. Ya, Aisyah ketika dimintai bantuan membebaskan hamba sahaya ini, dia siap membeli langsung semuanya. Tapi mensyaratkan wa yakunul wala'uli, tetapi perwalianmu menjadi milikku. Sehingga apa? Engkau merdeka, engkau aku beli, dan engkau merdeka, aku yang mendapatkan pahala semuanya, yaitu pahala membebaskan hamba. Bukan karena Aisyah yaitu sangat berhasrat menjadi ahli waris Barirah, karena Barirah duit banyak. Barirah tak punya duit banyak. Disebutkan di dalam 3 hadis terkait dengan dia, menunjukkan memang dia belum memiliki banyak harta benda. Banyak orang yang akan mensedekahi dia belum punya banyak harta. Tapi Aisyah melakukan itu bukan karena ingin harta benda, tapi ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kita tahu orang yang memerdekakan hamba sahaya, maka dia akan dibebaskan dari neraka. Jadi Aisyah bersemangat sedekah untuk itu, walaupun dia sendiri dijamin menjadi istri Nabi di dalam surga, tapi dia tetap berlomba-lomba ingin membebaskan diri dari neraka, memperbanyak amal soleh. Baik. Faqala ahluha, riwayatnya disingkat. Maka Barirah pulang menceritakan kepada tuannya, ini Aisyah istri Nabi siap untuk membayarkan semuanya, tetapi walaknya itu menjadi milik dia. Maka tuannya mengatakan, in syi'ti a'taitiha ma baqiya, kalau engkau mau maka engkau berikan kepadanya apa yang tersisa. Ini masih belum jelas, tapi apa intinya, tuannya tidak mau kecuali perwaliannya adalah milik si tuan. Milik apa? Tuan yang lama. Qala Sufyan marrah, pada kali yang lain Sufyan bin Uyainah mengatakan lafadznya in syi'ti a'tattiha, kalau engkau mau engkau membebaskan Barirah, yaitu tuannya berkata pada Aisyah demikian. Wa yakunul wala'u lana, tetapi perwalian tetap menjadi milik kami. Engkau Aisyah sila untuk membebaskan Barirah, membayar pembebasan Barirah, tetapi wala tetap milik kami, kata tuan yang lama. Baik. Falamma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang,
Dzakartuhu dzalik. Saya, kata Aisyah, menceritakan dialog tadi kepada beliau. Faqal ibta'iha fa'atiqiha. Rasulullah mengatakan beli Barirah itu. Kemudian bebaskan dia. Fa'innal wala liman a'taq, karena sesungguhnya perwalian itu milik orang yang membebaskan. Baik, bukan milik tuan yang lama. Tuan yang lama tidak ingin membebaskan Barirah. Tuan yang lama ingin menjual Barirah. Kalau Barirah, maksudnya kalau Barirah memang ingin membeli diri sendiri, bayarannya sekian. Jadi Barirah yang membebaskan diri sendiri, tuannya sendiri tak mau membebaskan. Tapi tuannya ingin dia yang mendapatkan wala, dan ini tak betul. Makanya Nabi menyuruh Aisyah, tetap engkau beli dia, walaupun tuannya tidak mau melepaskan wala, tetap secara syar'i walanya milikmu, yaitu milik Aisyah. Karena Aisyah yang membebaskan, membeli Barirah kemudian membebaskannya. Tayyib, tatkala permasalahan ini bukan hanya milik dua orang semata atau milik pihak-pihak itu, tapi ini berlaku, hukumnya berlaku untuk semua orang, menjadi pelajaran. Karena boleh jadi kesalahan ini dilakukan juga oleh pihak-pihak yang lain. Di masa itu masih banyak masalah hamba sahaya, kan jelas. Baik. Maka Rasulullah SAW walaupun telah menyelesaikan di antara pihak yang terkait, Rasulullah ingin memberitahu hukum ini bersifat umum agar semua orang tahu. Summa qama Rasulullah SAW alal mimbar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar. Wa qala Sufyan marrah fasaida Rasulullah SAW alal mimbar, yaitu naik ke atas mimbar. Faqal ma balu aqwamin, ada apa dengan orang-orang itu? Ini kritikan. Kalau orang sekarang dikritik begitu walaupun tidak disebut nama pun sudah marah, sudah emosional, sudah hilang ilmunya, hilang kesabarannya, hilang hikmahnya. Padahal sekitar dikritik yang mana? Yang mengkritik tahu dalil-dalilnya dan mengamalkan dalil, itu pun sudah marah-marah dan dah langsung tidak tahu adab-adab. Orang zaman sekarang banyak yang macam itu. Padahal ini ada dalilnya untuk seperti itu, sebagai pelajaran untuk semua. Tapi merasa, oh saya dibongkar aib saya. Memang kenyataannya itulah yang terjadi. Banyak orang yang beragamanya itu tidak betul-betul lillahi ta'ala, tapi beragama sekedar untuk mengagungkan kebesaran diri. Ketika dikritik, walaupun tidak sampai disebut nama, tahu-tahu sudah emosional, kemudian mengikuti hawa nafsunya. Tapi ngaku ikut salah, padahal salah tidak macam itu. Na'udzubillah. Baik, memang ada cara yang lebih baik boleh jadi. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, barang siapa mengkritikku terang-terangan, maka dia memburuk-burukkan aku. Barang siapa mengkritikku secara rahasia, maka dia memang ingin memperbaiki aku. Tapi kalam Syafi'i bukan dalil. Ini cara lebih baik, tapi bukan berarti orang yang ikut dalil mengambil yang mubah berarti disalah-salahkan dengan alasan menyelisihi Syafi'i. Syafi'i bukan dalil, dan Syafi'i tidak mengatakan yang menyelisihi saya berarti berdosa. Na'udzubillah. Kita disuruh untuk bahwasanya Nabi lah teladan yang terbaik, bukan kemudian malah dilawan dengan emosional dan yang seperti itu. Imam Syafi'i kalamnya baik, tapi beliau tidak mengatakan ini batasan hak dan batil, ini batasan halal dan haram, tidak seperti itu. Cuma orang sekarang banyak menggunakan kalam Syafi'i untuk membela hawa nafsunya, membela egonya, dikritik walaupun tidak disebut nama, langsung melenting, langsung membuat permusuhan dan sebagainya, akhirnya pindah kelompok. Na'udzubillah. Ini hawa nafsu beragama seperti itu. Baik. Kemudian di sini Rasulullah mengkritik para pemilik Barirah tadi, pemilik yang lama, tidak disebut nama, tapi jelas orang paham. Ma balu aqwam, ada apa dengan orang-orang itu? Yastarituna syurutan laisa fi kitabillah, membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Man istarata syartan laisa fi kitabillah falaisalah, barang siapa membuat syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka dia tidak punya hak untuk itu. Maksudnya kitabullah di sini bukan betul-betul Al-Quran, tapi ketetapan Allah. Mungkin dalam Quran, mungkin dalam hadis, mungkin dalam ijma' dan semacam itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Alamah Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim. Yang menguatkan ini adalah peristiwa Barirah tak ada dalam Quran, tak ada dalam masalah innamal wala'u liman a'taq, tak ada dalam Quran. Jadi istilah kitabullah di sini lebih umum daripada sekedar Al-Quran. Maksudnya adalah syariat Allah.
Baik, kata beliau wa in istarata mi'ata marrah, walaupun dia membuat syarat sebanyak 100 kali. Kalau itu syarat yang batil, maka itu tidak layak. Kalau itu syarat yang batil, maka itu adalah tidak sah sama sekali. Baik. Qala Ali, qala Yahya wa Abdul Wahhab. Baik, Ali Ibnu Madini mengatakan Yahya didukung oleh yang lain. Sebentar, yaitu apa? Yahya berarti apa? Guru dari Sufyan bin Uyainah tadi. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Abdul Wahhab bin Abdul Majid As-Saqafi, imam. Sebentar ini dohirnya adalah berarti apa? Qala Yahya wa Abdul Wahhab an Yahya an Amrah. Berarti ini bahasanya agak rumit ya. Tapi dohirnya Abdul Wahhab di sini bin Abdul Majid As-Saqafi sama-sama meriwayatkan, yaitu bersama Sufyan, sama-sama meriwayatkan dari Yahya. Cuma memang agak rumit gimana qala Ali qala Yahya. Jelas Ali harus melewati Sufyan baru sampai ke Yahya. An Amrah, ini tadi Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman. Wa qala Ja'far bin Aun an Yahya. Nah, ini berarti apa? Murid ketiga. Murid pertama Sufyan, murid kedua Abdul Wahhab, murid ketiga adalah Ja'far bin Aun. An Yahya qala sami'tu Amrah qalat sami'tu Aisyah. Wa rawahu Malik an Yahya. Jelas Imam Malik memang apa? Selevel dengan Imam Sufyan bin Uyainah. Dua-duanya sama-sama meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. An Amrah anna Barirah wa lam yadhkur fasaidal mimbar. Tak masalah, ini saling melengkapi. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.